Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa awladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Anallahu yuhibbu al-muttaqin jannah wa yaqulu bi asma'ihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين والمفسرين والمحدثين والمصنف الكتب النافعة أجمعين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والحاملين القرآن العظيم صلى الله المؤلف الكتاب وعليه ورسوله وقوله وذريته أجمعين أن الله يرضي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبخدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa cinta kepada ilmu sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang syarat wajib menjalankan sholat Jumat, karena banyak sekali di antara kita yang mungkin di perkantoran atau di tempat-tempat instansi pemerintah menjalankan sholat Jumat secara sendiri. Maka dalam hukum ini harus kita bahas sehingga dalam kehidupan kita benar-benar paham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah Jumatan, yang mana kita ambil kaul yang mutlak. Kaul mutlak itu kaul yang di situ paling tertinggi. Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dapat kita tanyakan setelah pengajian atau setelah baca kitab. Jadi yang saya baca ini adalah kaul yang tertinggi atau kaul yang mutlak. Dalam hukum fikih, ketika kita menyampaikan hukum harus kaul yang tertinggi dulu, kaul yang utama, kaul yang paling tinggi. Tidak boleh kaul yang rendah. Yang kita sampaikan adalah kaul yang tertinggi. Maka apabila nanti
ada sesuatu hal yang kita harus mengambil kaul yang rendah, ya silakan. Tapi dalam penyampaian ilmu fikih harus kita sampaikan kaul yang mu'tamad. Maka malam hari ini kita membahas tentang kaul yang mu'tamad mengenai syarat wajib sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'. Adapun syarat-syarat wajib Jumatan ya, itu ada 7 perkara. Jadi syarat wajib menjalankan sholat Jumat itu ada 7. Apabila 7 ini ada di dalam diri kita, maka kita wajib menjalankan sholat Jumat. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu orang Islam. Ini sudah jelas. Jadi selain Islam ya tidak punya kewajiban. Wal bulughu dan sudah berakal. Wal bulughu dan balik. Kemudian yang kedua syarat wajib Jumatan adalah balik. Jadi anak kecil tidak wajib menjalankan Jumatan. Wal aqlu dan berakal ya. Wal aqlu dan berakal. Wa hadhihi surutun aidon li ghairi Jum'ah min as-shalah. Adapun 3 hal tersebut Islam balik akal juga menjadi syarat sahnya sholat selain Jumat. Kemudian yang 3 ini yang khusus untuk sholat Jumat. Jadi yang 3 yang di atas tadi Islam balik akal itu pun berlaku bagi selain sholat Jumat. Cuma yang 4 ini, yang bawah 4 ini adalah khusus sholat Jumat. Jadi yang keempat adalah wal hurriyatu, yaitu orang yang merdeka, bukan budak. Berarti kalau budak tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Wal dhukuriyatu dan laki-laki. Yang wajib menjalankan sholat Jumat adalah laki-laki. Jadi perempuan tidak wajib, akan tetapi perempuan sah menjalankan sholat Jumat. Jadi perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Sholat duhur boleh, tapi kalau dia ikut Jumatan juga sah dan tidak usah mengganti sholat duhur. Cuma dia tidak kewajiban. Kemudian yang ke-6 adalah wasihah, dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat. Wal istitaru dan apa itu? Istitar itu rumah-rumah. Wal istitaru dan punya tempat tinggal atau punya rumah di tempat tersebut. Fala tajibu al-jum'ah ala kafir al-asliyin wa sabiyin wa majnunin wa raqiqin wa unsa wa maridin wa nahbihi bi musafir. Maka selain 7 daripada syarat wajib Jumatan tersebut semuanya tidak wajib. Harus terpenuhi 7 tersebut maka wajib hukumnya. Kemudian syarat sah menjalankannya. Nah, ini yang terpenting. Syarat sah menjalankannya. Wasara itu sihhati fi'liha. Adapun syarat-syarat sah menjalankan Jumatan itu ada 3. Syarat sah menjalankan Jumatan itu ada 3. Yang pertama adalah al-awwalu darul iqamah allati yastawtinuha al-adatul mujammi'una sawa'un fi dalikal badan. Yang pertama adalah dilakukan Jumatan tersebut di kota atau di desa, ya, di kota atau di desa, yang mana kota ini sudah ada masjid, sudah ada pasar, sudah ada tempat kesehatan, itu namanya desa atau kota. Berarti andaikan kita ke gunung 100 orang, kemudian kita di gunung menjalankan Jumatan tidak sah, karena itu bukan masuk kota atau desa. Artinya
Jumatan harus dijalankan di kota atau di desa. Kemudian syarat sah yang kedua adalah ayyakuna al-adadu fi jama'atil jum'ah arba'ina min ahlil jum'ah. Jumlahnya harus 40 orang yang ahli jum'ah. Jumlah. Nanti kalau ada perkataan dan pertanyaan silakan. Cuma yang saya sampaikan ini adalah kaul yang utama dulu indah Syafi'i ya. Kaul yang utama indah Syafi'i, yaitu berjumlah 40 orang yang di situ ahlul jum'ah. Siapa yang disebut ahlul jum'ah? Yang disebut ahlul jum'ah adalah wal mukallafuna, yaitu satu orang mukallaf, berarti sudah dewasa dan berakal. Kemudian laki-laki, orang merdeka, dan mustautin yang punya KTP atau punya rumah di tempat yang dibuat jumatan. Lebih tepatnya dia tinggal di situ, punya KTP. Kalau mungkin belum tentu punya KTP, dan kontrak, bisa saja orang Demak KTP-nya tapi kontrak di sini. Jadi jumlah 40 orang tersebut harus ahlul jum'ah, dan ahlul jum'ah itu adalah mukallaf, laki-laki, kemudian orang merdeka, dan yang punya KTP di situ. Itu harus ada 40 yang menjalankan. Terus ada 40 yang menjalankan. Kemudian wasalisu ayyakuna al-waqtu bagian. Sholat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur, tidak boleh di waktu selain zuhur. Masalah harus jam 1, jam 2, pokoknya masih semuanya masuk dalam kategori waktu zuhur. Tidak boleh keluar daripada waktu zuhur. Itulah syarat daripada sahnya menjalankan sholat Jumat. Jadi sekali lagi, syarat sah menjalankan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, dijalankan di desa atau di kota, tidak di hutan, tidak di pergunungan, ya. Kemudian yang kedua, jumlah jamaahnya harus ada 40. 40 tersebut pun harus ahlul Jum'ah. Ahlul Jum'ah, siapa itu ahlul Jum'ah? Yaitu mukallaf, kemudian kemudian laki-laki, orang merdeka, dan yang punya KTP di situ. Berarti kalau Anda KTP-nya di sini, terus jenengan pergi ke Banyumanik, Anda Jumatan di sana, sah saja Jumatannya, tapi tidak dihitung sebagai hitungan 40. Yang dihitung 40 yang punya KTP di wilayah tersebut. Jadi kalau kita Jumatan di luar tempat tinggal kita, sah Jumatan kita. Cuman kita tidak masuk dalam hitungan 40, ya, tidak termasuk hitungan dalam 40. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang utama ini, berarti kalau orang yang punya KTP-nya hanya 10, kemudian yang tidak punya KTP yang lebih banyak, ya tidak sah. Maka hukumnya wajib pulang ke tempat tinggal kita dan Jumatan di tempat tinggal kita. Kalau kita tahu bahwa tanpa kehadiran kita kurang daripada 40, maka hukumnya kita wajib pulang. Hukumnya wajib kita pulang. Ketika bekerja pulang, karena kita tahu kalau kita tidak pulang ke tempat tinggal kita dan kita punya KTP, nanti Jumatannya kurang dari 40 orang. Maka wajib hukumnya kita pulang. Kalau memang tidak ada wabah yang luar biasa, harus pulang. Kemudian yang ketiga, hukum syarat sah wajib Jumatan adalah di situ apa tadi? Yang ketiga, dilakukan di waktu zuhur. Ya, mudah-mudahan ini dapat dipaham. Amin Allahumma. Amin. Nanti masalah ada pertanyaan ya yang macam-macam silakan. Ini yang saya sampaikan adalah kaul utama. Kalau mengenai kaul ini, ya berarti Jumatan di kantor-kantor tidak sah. Ya, bahkan Jumatan di satu kampung ada 2 masjid dibuat Jumatan tidak sah. Ini kalau kaul yang utama. Ya. Dan lagi kaul yang utama.
Padahal kejadiannya seperti ini di kelurahan Sedang Mulia ada berapa itu masjid? Di Perjuangan saya, tempat saya ada berapa itu masjid? Tapi kenapa berjalan? Karena ada kaum-kaum yang lain. Tapi yang saya sampaikan ini adalah kaum yang tertinggi dulu. Kalau memang bisa dijalankan kaum yang tertinggi ini, maka itu lebih baik, lebih afdal ya, lebih afdal. Walaupun nanti begitu banyak pendapat-pendapat ulama mengenai hal tersebut, seperti pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Jumatan harus 40 yang ada Jumat. Itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, cukup 4 orang sudah cukup. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi andaikan kita menemukan satu kampung yang mungkin penduduknya kurang daripada 40, kita bisa haulul madhab. Menurut Imam Abu Hanifah, cukup 4 orang sudah sah memenuhi menjalankan sholat Jumat. Siapa? Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau Imam Malik tentang itu bimadu dan arba'in, dan sah di bawah 40. Kalau Imam Malik ini tidak memberikan ketentuan. Kalau Imam Syafi'i kan memberikan hitungan 40. Imam Ahmad bin Hanbal 40. Imam Abu Hanifah ya paling sedikit 4. Kalau Imam Malik tidak, yang penting ada imam, ada makmum, ada yang khotbah, ada yang mendengarkan, sah. Menurut Imam Malik berarti bisa 2 orang juga ya. Ada 2 orang. Yang penting ada yang imam, ada yang makmum, ada yang khotbah, ada yang mendengarkan, sudah cukup. Nah, itu menurut madhab selain daripada madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Adapun dalam rukunnya ya, rukun daripada Jumatan tadi kan syarat sah menjalankan. Rukunnya itu ada berapa rukunnya? Ada 3. Rukun menjalankan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama adalah khutbatani, adanya 2 khutbah. Adanya 2 khutbah. Wa yajlisu bainahuma. Yang 2 khutbah itu terpisah dengan 1 duduk. Artinya tidak langsung mutawali, harus ada pemisah, yaitu dipisah dengan 1 duduk. Ketika khutbah pertama selesai baru duduk, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Jadi adanya 2 khutbah ini adalah merupakan fardu atau rukun daripada Jumatan. Maka di sini dikatakan wa faraiduha wa minhum man abbara anha bisuruti salasa ahaduha wasaniha. Dan 2 khutbah ini menjadi 2 rukun. Jadi 1 khutbah adalah rukun tersendiri, kemudian 2 khutbah juga rukun tersendiri. Jadi ada 2 khutbah ini sudah memenuhi 2 rukun. Nah, sudah memenuhi 2 rukun. Wasalisu, kemudian sholat Jumat itu dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Ya. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. Itulah fardu daripada menjalankan atau rukun daripada menjalankan sholat Jumat. Adapun mengenai rukun-rukun khutbah itu banyak ya. Rukun khutbah ada berapa? Rukun khutbah. Khutbahnya itu rukun Jumatan. Kemudian di dalam khutbah ada rukun tersendiri. Sementara rukun khutbah itu ada 5 ya. Rukun khutbah ada berapa? Rukunnya khutbah itu ada berapa? 5 ya. Rukun khutbah ada 5 yang perlu diketahui oleh orang-orang yang berkhutbah. Seperti wa arkanul khutbataini khamsatun. 1 adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bacaan alhamdulillah, dan itu harus dilakukan di khutbah pertama dan khutbah kedua.
Jadi kalau khutbah pertama atau khutbah kedua salah satunya meninggalkan memuji Allah dengan lafal alhamdulillah, maka tidak sah khutbahnya. Kalau khutbah tidak sah, maka jumatannya juga tidak sah. Karena khutbah adalah rukun daripada jumatan. Jadi khutbah ini penting. Maka jangan sembarangan ambil yang penting enak. Yang terpenting itu aslinya bukan masalah enak penyampaiannya dan tidak. Yang terpenting itu adalah yang khutbah tahu persis tentang rukun-rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah di rukun di khutbah pertama atau khutbah kedua, dua-duanya wajib. Kemudian membaca apa? Sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun wajibnya di dua khutbah, yaitu di pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang ketiga apa? Berwasiat takwa. Itu pun harus ada di khutbah pertama dan kedua. Kemudian yang keempat apa? Membaca ayat dalam Al-Qur'an, walaupun satu ayat, harus membaca ayat dalam Quran. Ya. Jadi walaupun satu ayat harus membaca Al-Qur'an, artinya begitu. Dan ini boleh dipilih, bisa di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Jadi andaikan di khutbah pertama sudah baca Al-Qur'an, sudah membaca ayat dalam Quran walaupun satu ayat, khutbah kedua nggak baca nggak masalah. Karena hukum di sini yang baca Quran ini adalah boleh hanya di khutbah pertama atau boleh hanya di khutbah kedua atau dua-duanya dikasih juga boleh. Artinya tidak harus ada semua. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa, mendoakan istighfar kepada muslimin dan ini hanya ada di khutbah kedua. Jadi rukun khutbah ada 5 itu terbagi. Yang 3 ada di khutbah pertama dan khutbah kedua harus. Yang 1 boleh memilih, yaitu baca Qurannya, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Kemudian yang Allahumma fir lil muslimin wal muslimat itu cukup ada di khutbah kedua. Kalau ini terpenuhi, maka secara hukum khutbahnya sah. Kalau khutbahnya sah, maka insya Allah jumatannya juga sah. Amin Allahumma. Tapi kadang kita juga banyak yang menjalankan makruh. Ya, walaupun tidak membatalkan, tapi banyak juga di antara khotib-khotib kita juga menjalankan kemakruhan. Seperti apa? Seperti menggerakkan badan terlalu banyak. Sampai-sampai diterangkan ketika kau baca sholawat tidak boleh kepala kita itu menoleh ke kanan ke kiri, karena itu hukumnya adalah makruh. Ya. Atau menggerakkan tangan kita. Khutbah yang ceramah dengan jadi judulnya khutbah ceramah ya. Nah, judulnya ceramah ngaji pidato nggak masalah, ini khutbah. Jaga tangan kita, jangan banyak gerak, walaupun itu makruh. Ya, walaupun itu makruh, tapi makruh ini dapat mengurangi segala keafdolannya dalam menjalankan ibadah. Makanya sampai pakai tongkat untuk tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri, tangan yang kanan bersandar kepada apa? Mimbar. Tujuannya apa? Supaya tidak gerak. Ya. Dan makruh lagi tanpa tek. Jadi justru kalau tanpa tek itu hukumnya adalah makruh. Sunnahnya itu pakai tek. Karena Anda pas ceramah kalau pakai tek lah itu di dia. Tapi kalau pas Jumatan ini konteksnya lain. Kalau Jumatan justru disunahkan pakai tek supaya tidak lari daripada tujuan awal, yaitu apa? Tujuan awal menyampaikan ketakwaan, mengajak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya khutbah itu adalah mengajak takwa. Jadi andaikan Anda itu disuruh khutbah, Anda tidak bisa cara bicara yang baik, Anda ambil rukun-rukunnya aja. Alhamdulillah, Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa Quran wa qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cukup. Terus kemudian di situ manasik taqwa wa fazal muttaqun. Duduk, selesai.
khutbah kedua, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah. Selesai. Itu khutbah yang paling tersirat. Aslinya tujuannya khutbah hanya itu. Jadi memenuhi rukun-rukun daripada khutbah, dan satu intinya mengajak takwa kepada para jamaah. Makanya di dalam Indal Habaib aslinya khutbah itu pakai bahasa Arab. Nah, pada intinya pakai bahasa Arab. Wah, kalau nggak paham mustami'nya yang Jumatan nggak paham. Ya kalau nggak paham, cari ilmu di luar khutbah. Karena khutbah ini hanya untuk menggugurkan kewajiban sholat Jumat, bukan satu tempat untuk tolabul ilmi. Kalau ingin tambah ilmu ya seperti ini, bukan di Jumatan. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Karena ini persoalan masalah Jumatan ini banyak sekali, maka saya beri kesempatan pertanyaan yang cukup banyak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang kita berkaitan dengan sholat Jumat bulan KTP. Kita mohon maaf, kita kerjanya keluar daerah. Di sana saya katakan sudah hampir 90%, bahkan 90% orang luar. Ada masjid, tapi tidak ada penduduk. Itu bagaimana kalau saya tidak bertahu sholat Jumat di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya intinya menjalankan sholat Jumat yang di situ di tempat pekerjaan ya, intinya yang di situ jumlahnya tidak ada 40 ya. Tidak ada penduduknya. Artinya kalau pulang kerja pulang ke masjid itu. Kalau tidak ada penduduknya, jadi hanya seperti di kantor dan lain-lain. Di sini kalau kau yang utama tersebut tidak sah, harus Anda cari di wilayah tersebut yang di situ masjidnya tersebut ada penghuninya, ada yang tempat tinggal. Ini yang pertama ya. Kau yang pertama. Adapun kau yang kedua memperbolehkan asal di situ jumlahnya ada 40 dan tidak ada Jumat. Awas. Bisa tak jawab dengan kau yang pertama, kau yang tertinggi tidak sah. Tetap harus jawabannya tidak sah. Harus berusaha cari masjid yang ada di wilayah tersebut dan bisa. Jadi kalau kau yang pertama tidak sah. Kalau kau yang kedua sah, yang penting jumlahnya melebihi 40, kemudian tidak ada Jumat. Ada Jumat itu bagaimana? Di wilayah tersebut tidak ada dua Jumatan, ya. Tidak ada dua Jumatan. Adanya memang di tempat Anda itu saja. Maka silakan lakukan, ya. Itu seperti itu. Jadi kalau memang dulu Anda menjalankan seperti itu terus, ya coba kita berusaha mengambil kau yang pertama, kita keluar. Apakah sulit? Kalau kita keluar, artinya mencari tempat yang untuk dibuat Jumatan bersama dengan orang-orang yang tinggal di situ. Itulah ya. Jadi intinya dua jawabannya bisa sah, bisa tidak. Ini perbandingan hukum, tapi kalau sampai tanya pada saya, lebih baik cari ya masjid yang di wilayah dekat situ yang dibuat Jumatan dengan orang kampung. Itu lebih baiknya begitu. Itu baik. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terkait dengan penyelenggaraan sholat Jumat, kalau di desa memang sampai saat ini masih cukup dengan satu masjid untuk Jumatan. Tapi kalau di kota itu kan hampir setiap masjid menyelenggarakan Jumatan. Jadi batasan jarak antara masjid satu yang lain di kota itu bagaimana? Masih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini ukurannya adalah satu kampung ya, bukan ukuran jarak, artinya satu kampung. Bagaimana kampungnya itu lain, pas posisi masjidnya dekat antara kampung ini dengan kampung ini kan berarti jaraknya dekat. Tapi kalau sudah lain kampung kan tidak masalah. Berarti yang dimaksud 2 masjid ini atau 3 masjid sampai satu kampung ya, satu kampung. Dan itu pun banyak terjadi. Dan bagaimana hukumnya? Dan lagi saya jawab secara kaul muktamad Imam Syafi'i. Kaul muktamad Indah Syafi'i tidak boleh. Ya, tidak boleh ada 2 Jumatan di satu kampung. Saya jawab dulu dengan kaul yang muktamad. Kaul yang muktamad tidak boleh ada Jumatan di satu wilayah atau di satu kampung. 2 saja tidak boleh, apabila 3. Diperbolehkannya ketika ada hajat. Diperbolehkannya ada masjid lagi atau ada Jumatan lagi ketika ada hajat. Kemudian hajat itu apa? Kan gitu. Hajat yang dibolehkan syariat sehingga boleh mendirikan masjid lagi atau mengadakan Jumatan lagi, itu hajat apa? 1, harus dipenuhi dulu ini hajat. Ini kalau yang pertama. Jadi kalau pertama intinya tidak boleh. Kemudian diperbolehkan asal ada hajat. Ini masih di kaul yang pertama. Jadi kaul pertama. Jadi kaul pertama tidak boleh. Kemudian kaul pertama memperbolehkan asal ada hajat. Hajat tersebut 1, apabila masjid itu sudah tidak mampu menampung jamaah. Terus kemudian yang dimaksud masjid itu tidak mampu menampung jamaah yang bagaimana? Jamaah yang apa? Yang pertama adalah yang mustautin dulu. Jadi orang sekampung yang punya KTP dikumpulkan di masjid tersebut tidak memenuhi syarat, artinya tidak mampu ditampung, maka boleh. Walau ini masih orang yang punya KTP yang ke masjid aja cukup. Kenapa pakai Jumatan? Oke, pakai pendapat yang masih pertama, tapi artinya masih diperbolehkan, yaitu dengan mengumpulkan orang yang mungkin ya mustautin, mungkin gitu. Mungkin ini bukan mustautin. Jadi kan 1 di masjid itu. Kalau memang tidak muat boleh pakai masjid lagi. Wah, kalau pakai mustautin mungkin masih muat. Kenapa harus pakai masjid lagi? Nah, ini ada yang lagi pendapat seluruh orang yang di situ yang sah Jumatan walaupun tidak menjadi syarat wajib Jumat, tapi sah Jumatan. Anak kecil sah nggak Jumatan? Sah saja. Perempuan Jumatan sah. Berarti dikumpulkan semua. Berarti ya alhamdulillah kalau pakai kaul yang agak paling bawah ini, ya sah kabeh. Mau tak kamu berkumpulnya wedone lanang iku apa dari sini dari apa tak sini. Ya maka boleh membuat masjid lagi. Ini tapi ini yang paling rendah ya. Jadi yang paling tertinggi adalah tadi ada hajatnya apa? Apabila yang mustautin saja dikumpulkan sudah tidak muat, yang mustautin saja. Kemudian kalau mustautin ini masih apa? Artinya hanya mustautin saja masih muat ya boleh. Tapi ada pendapat lagi ya tidak cukup dengan mustautin saja, juga dikumpulkan dengan orang yang mungkin juga. Bahwa orang mungkin mustautin masih nggak cukup semua. Jadi artinya itu pendapat yang pertama. Jadi intinya pendapat pertama tidak boleh asal ada hajat tersebut. Hajat tersebut sebatas itu. Kemudian pendapat yang kedua, ini kita boleh memilih. Nah, keadaannya daripada terjadi mawar, musuh-musuhan masjid dulu, saling mengklaim aku sih sah. Maka kita boleh pakai kaul-kaul yang tersebut. Imam Sya'ron beliau mengatakan boleh saja ada satu kampung ada 2 masjid walaupun dekat. Ya, satu kampung ada 2 masjid, ada 2 Jumatan artinya. Bukan hanya 2 masjid tapi 2 Jumat. Kalau satu kampung ada beberapa masjid sah-sah saja, yang penting yang 2 Jumatan 1 maksudnya. Jadi yang dibuat Jumatan 2 satu kampung atau 3 itu boleh saja menurut Imam Sya'ron asal tidak terjadi fitnah. Ya, tidak terjadi fitnah. Karena dulu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta kepada para sahabat hanya Jumatan di Masjid Madinah karena di saat itu butuh persatuan
agar jangan sampai kelihatan orang-orang Islam ini terpecah belah. Nah kalau sekarang dengan adanya Jumatan masjid itu Jumatan dalam satu wilayah, tapi tidak mengurangi kerukunan, tidak mengurangi persatuan, tidak masalah. Kalau menurut Imam Syafi'i, tapi kalau sudah mengklaim sendiri-sendiri, waktu kelompok sana kelompok sini, nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau memang itu tidak menjadikan fitnah, tidak masalah. Kemudian pendapat yang ketiga tidak masalah, artinya sah saja. Yang penting antara masjid satu dengan masjid yang satunya yang dibuat Jumatan tersebut itu tidak kurang daripada 40 orang. Ya. Jadi artinya apabila ada 2 Jumatan antara masjid yang satu dan yang satunya, itu pun jamaahnya masih lebih daripada 40, maka itu boleh-boleh saja menurut pendapat yang ketiga. Dan kira-kira umpama di tempat kita ada 2 masjid, 2-nya dibuat Jumatan, antara 1 dan 2 masih enggak yang sholat Jumat itu 40 orang? Nah, masih. Maka kalau masih ya kita bisa ambil pendapat ini boleh-boleh. Jadi kita nggak usah. Ya, kalau kita mau ambil kaum yang utama ya tidak sah. Dan keadaannya bagaimana keadaannya sekarang? Makanya inilah pilihan hukum itu harus cerdas. Masa kita harus bicara, oh yang ada yang satu yang lama dibongkar, yang baru tidak terima, akhirnya malah terjadi masalah. Ya kita dikasih pilihan hukum, tapi tetap kita harus mengatakan yang terbaik apabila bisa dikondisikan satu kampung hanya ada 1 Jumat. Kita tetap berbicara itu yang terbaik, ya. Kita tetap harus berbicara itu yang terbaik. Dan itu bisa dilakukan apabila kita di saat masuk kampung itu memang belum ada masjid yang lain, mungkin hanya ada 1 masjid, kemudian ada tokoh masyarakat yang ingin bangun, mungkin kita dapat datang dengan musyawarah, kalau bisa jangan kita ambil yang utama saja, yang ini sudah cukup 1 masjid. Seperti di kampung saya, Bedakwalan, itu jumlah wilayahnya masyarakatnya hampir 3.000 orang satu kampung. Itu masjidnya ya 1. Masjidnya ya satu, nggak boleh ada masjid lagi. Dan itu karena dari tokoh-tokoh dulu sudah tahu, artinya ketika ada yang punya usul mau masjid lagi didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat diomongin. Dan ketika kita masuk ke wilayah kita kadang sudah berdiri 2 masjid, 3 masjid. Maka kita bisa ambil hukum yang begitu. Kalau menurut fikih daripada Imam Mbah Maimun Zubair, malah justru enak, bisa lamin sampai. Banyak kalau ada 1 kampung 2, 3 masjid semua Jumatan silakan. Yang sah yang mana? Ya yang salam pertama. Yang sah yang mana? Salam pertama. Dan terus bagaimana? Pukul sampai titik-titik mau salamnya jam piro? Enggak usah begitu. Berarti kalau Anda Jumatan di sini, Anda punya keyakinan, Anda yakin mulai yazal bisa itu diambil. Kita punya keyakinan, aku yang salam pertama. Nggak usah ngecek yang masjid sana. Dan masjid sana ya begitu. Aku yang salah pertama. Ya. Kalau begitu berarti sana ya repotnya. Kalau pakai kaumnya Mbah Maimun ini, repotnya itu apa? Kadang imamnya kan pakai berkeras suara. Dengan baru rukuk rakaat kedua, sana sudah terdengar Assalamualaikum. Wah kayaknya FBB kalau susah. Repot ya. Sudah pakai kaum yang tadi aja. Yaitu apa? Selama di situ ada Jum'ah, ambil Jum'ah itu tidak berkurang dari 40, silakan. Itu kaum yang paling terendah. Ya, kaum yang paling terendah apa? Ketika di situ 2 tempat tersebut masih terpenuhi 40 orang, maka tidak masalah. Yang bermasalah itu apa? Terus masjid jiwa Jum'atan itu ngomong 50. Ya, dibagi dulu perlu di sana ini masalah. Kalau masih banyak lebih tidak masalah. Itu pun kaum yang paling rendah. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, secara hukum tetap kita harus mengatakan yang lebih utama adalah 1 kampung, 1 wilayah hanya ada 1 Jumatan. Dan kenapa ada hukum-hukum ini kan? Ada anjuran, maka kita dipilih tentang pilihan hukum. Kita kan nggak bisa ubah. Masalah seperti di Al-Fatah sama di Baitul Mufid itu 1 wilayah kayak gitu. 1 wilayah kan? Ya. Masa kita mau menyalahkan yang salah dia blocking. Ini
Ini yang bisa repot, ya sah-sah saja. Oh, di sini juga tua-tua kok, di sana juga tua. Cuman tetap kita bicara, sekali lagi kita tetap bicara. Kau yang utama adalah yang tertinggi. Satu kampung adalah satu Jumatan. Ya, itu ya Pak ya. Sah. Monggo. Gue tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Kiai, yang pertama, apakah seorang khotib boleh mengingatkan jamaahnya yang ramai? Karena dulu saya saat masih sekolah itu kan jumatan sama teman-teman itu guyon di belakang terus diingatkan sama khotibnya. Khotibnya langsung. Nah, itu yang di belakang saya meraih gitu. Yang kedua, apakah yang tidak diperbolehkan dari jamaah saat mendengarkan khotbah Jumat? Karena yang saya tahu itu tidak boleh lutut dan lain-lain dan kain itu kan tidak boleh. Yang ketiga, apakah sah kalau misalkan jamaah itu tertidur saat khotbah Jumat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pertama adalah bagaimana hukumnya ketika berkhotbah, yang khotbah langsung menegur sama dari orang yang ramai. Apalagi yang khotbah yang mendengarkan saja tidak boleh kalam atau tidak boleh berbicara kecuali sesuatu hal yang di situ memang ada Allah yang diperbolehkan. Apalagi yang khotbah, maka pada intinya orang khotbah tidak boleh berbicara atau menegur orang yang ramai, ya, tidak boleh. Tetapi bolehnya hanya dengan bahasa isyarat. Hal tersebut diambil dengan hadis Rasul Muhammad SAW. Ketika ada dua sahabat Nabi ini kan yang mendengarkan, apalagi yang khotbah di dalam mimbar berkamu-kamu, itu menentai. Orang yang mendengarkan saja jadi masalah. Artinya yang mendengarkan itu yang tidak khotbah, tidak berbicara sendiri itu haram, ya. Itu haram, indah Syafi'i haram. Bicara indah Syafi'i haram. Terjadi pada zaman Rasul, ada sahabat datang kemudian duduk di sebelah temannya. Kemudian yang baru datang itu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Maka temannya tidak menjawab. Ya, temannya tidak menjawab. Setelah selesai Jumatan, maka yang salam ini lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan ini sombong. Bukankah menjawab salam itu wajib? Tapi ketika saya salam, dia diam. Nah, maka Rasulullah memanggil, siapa itu? Si fulan dipanggil. Kemudian Rasulullah tanya, apa benar ketika temanmu ini mengucapkan salam kepadamu, kau tidak mau menjawab salamnya? Dijawab, iya ya Rasulullah. Kenapa kau tidak menjawab salamnya? Karena di saat itu sedang berjalan khotbah. Bukankah mendengarkan khotbah lebih wajib daripada menjawab salam? Maka Rasulullah tentu mengatakan, yang salah itu kamu. Kenapa di waktu khotbah masih mengucapkan salam? Duduk ya duduk saja. Nabi Muhammad. Artinya apa? Quran sudah jelas. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimatullah. Ansitu kan maknanya apa? Diam, wasma'u dengarkan, wa'ati'u dan taatlah tundukkan kepada. Jadi sunnahnya ketika kita mendengarkan khutbah jangan melototi yang khotib. Melototi ya, dan sunnahnya itu wa'ati'u, kau tundukkan kepalamu. Tundukkan kepala wa'ati'u. Sunnahnya itu kita menundukkan kepala sambil mendengarkan. Ansitu wasma'u wa'ati'u. Wa'ati itu menundukkan, bukan khotibnya dengan menelangi ya. Maka jawaban yang pertama tadi tetap tidak boleh ya. Ini secara hadis. Kemudian yang kedua apa? Yang tidak boleh dilakukan jamaah saat mendengarkan
Biasanya berbicara sendiri, ya. Nggak boleh, itu haram. Berbicara yang tidak ada kepentingan. Nah, ini banyak sekali. Banyak di antara di masjid-masjid kita sedang masih khotbah itu banyak sekali yang di situ masih merokok, bahkan masih jagungan, jadi repot. Jadi perlu ada pembenahannya. Mudah-mudahan ini dipahami. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga tadi, apa yang ketiga? Tidur boleh-boleh saja. Tidur, ketiduran boleh-boleh saja. Kalau tidur boleh saja. Ketiduran bukan sengaja tidur, ya. Sengaja tidur atau ketiduran? Ketiduran ya boleh. Kalau sengaja tidur ya ini. Ketiduran boleh saja. Cuma hanya nanti ada konsekuensi hukum. Ketika khotib selesai berkhutbah berarti mau menjalankan Jumat, ya kalau memang ketidurannya itu sambil bokongnya masih dalam tempat posisi duduk, tidak gojak, tidak geser, maka itu langsung boleh Jumatan, artinya tidak batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya sambil duduk kemudian bokongnya ini sempat geser atau sempat gojak, maka batal wudhunya, berarti ya hanya sekedar wajib wudhu lah. Jadi itu saja. Ya, tapi kalau ikhtiar bagaimana? Kita kan nggak tahu tidur kok bokongku, gojak, boten geser, boten terus. Tapi kalau ikhtiar sebenarnya beritarik orang sampai, ayo sekolah Melayu aja hubungan, ya. Nah, ya. Monggo. Sholat sunnah pada waktu khotib berkhutbah itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Syafi'i itu justru diharamkan. Ya. Menurut langsung Imam Syafi'i ya yang muktamad. Lagi saya ambil yang muktamad dulu, itu nggak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Mendengarkan Jumatan hukumnya apa? Wajib. Yang Anda lakukan apa? Sunnah. Kemudian antara wajib dan sunnah pilih mana? Sudah. Harusnya dengan jawaban itu sudah ketemu. Kadang-kadang kita shock ya. Wah, tokoh khotib khotbah Jumatan. Walaupun ashab Syafi'i. Jadi ada qala Syafi'i, ada qala ashab Syafi'i. Walaupun ashab Syafi'i ulama-ulama ya, yang mengambil pendapat Imam Syafi'i itu juga ada yang membolehkan asal dengan tafsir, dengan cepat. Ya, dengan cepat boleh. Jadi tetap ketika kita bisa ambil kaum yang lebih tinggi, kenapa harus kaum yang kedua? Walaupun kita tidak boleh mengatakan itu haram itu. Nah, ketika kita ambil hukum yang berat, terapkan dalam diri kita. Karena lebih baik datang duduk kan enak malah aktivitas sholat dan kepengen sholat sunnah macam-macam udah datangmu awal sebelum Jadi kita nggak boleh menuduh orang wah itu haram, boleh. Tapi kalau kita bisa menerapkan dalam diri kita, ya lebih baik duduk aja. Kita datang sudah pakai mulai duduk. Karena itu lebih utama daripada kita beraktivitas apapun. Ya, beraktivitas apapun lebih utama mendengarkan khotib berkhutbah. Nah, cuma kadang orang sekarang nggak ngaji repot. Terus khotib berkhutbah yang ngapain khotib bisa. Terus soal beri terkoni, ngapain khotib di sholat bisa ngomong apa? Ini khotib ngomong orang dulu untuk ngajarin. Repot ya. Mudah-mudahan dipahami ya Allah. Monggo, terima kasih. Untuk perempuan ketika hari Jumat untuk sholat zuhurnya, apakah harus selesai sholat Jumat selesai? Apakah ya tidak keperluannya, yang penting sudah masuk waktu zuhur ya sah sholatnya? Ya hukumnya ketika sudah masuk waktu zuhur, ketika seorang laki-laki berangkat ke masjid sudah waktu zuhur. Ketika adzan pertama, jadi sudah masuk waktu zuhur. Ya boleh aja perempuan di rumah langsung sholat zuhur. Gak usah nunggu selesai Jumatan. Kalau nunggu selesai Jumatan itu kaumnya siapa aku nggak tahu. Imam Syafi'i gitu. Jadi tradisi tapi tidak ada patokannya gitu. Itu biasanya
kitabnya. Jadi perempuan nggak usah nunggu suami pulang Jumatan. Begitu sudah azan pertama, Anda sudah masuk waktu zuhur, Anda langsung sholat dulu di rumah. Dan sekarang begini, kalau harus nunggu selesai Jumatan, apa Anda bisa memastikan umur Anda sampai 5 menit lagi, sampai 10 menit lagi? Sementara selesai Jumatan berapa jam ya? Paling enggak dari mulai khutbah sampai selesai Jumatan ada setengah jam. Berarti Anda memerintah perempuan kalau mau sholat zuhur setelah Jumatan selesai, berarti setelah setengah jam. Nah, padahal kita tidak bisa memberikan jaminan kalau setengah jam itu masih hidup. Makanya langsung. Seperti orang, ya maaf, harusnya ini kalau kita lakukan memang harusnya begitu. Anda didatangi orang, minta isyahadat. Jadi saya kemarin itu saya salah. Jadi saya sudah bilang sama yang punya rumah nanti aja Ustaz, saya nggak ada jawab. Kalau ada orang datang mau masuk Islam kok ditentukan waktunya itu salah. Kalau ada orang datang pada Anda, aku mau syahadat masuk Islam, seketika itu. Jangan Anda bilang, ya udah nanti aja teh dulu, apalagi hari ini ya, bagusnya buat ngeteh, buat sate-sate dulu itu kira-kira waktu 10 menit, 15 menit Anda bisa jamin orang tersebut tidak mati. Kalau jarak 10 menit Anda suruh nunggu, kemudian dia mati, berarti mati dalam keadaan kafir, belum Islam. Padahal sebelumnya dia sudah mau minta syahadat. Pada ketika dia mati, Anda menanggung jawab besok di akhirat. Ini beratnya hukum. Jadi saya kemarin itu sampai bingung. Saya sudah bilang, karena alhamdulillah kemarin saya mensyahadat 4 orang tetangga saya. Alhamdulillah ada yang beragama Islam 4 orang, memiliki suami istri. Tapi anaknya datang, nanti dibarke selapangan anakku. Saya tidak ngomong. Besok langsung sudah syahadat atau sekarang. Oh bapak punya nggak mau. Dan agar selapan anakku itu. Nanti saya sudah sama. Harusnya langsung. Nah, itu rekodnya orang alim itu resikonya di situ. Dia bertanggung jawab. Seperti ada orang alim didatangi 2 orang pacaran. 2 terutama gimana? Saya ini sudah kecelakaan dulu ya dengan nikah ya. Terus ada orang, kira-kira orang langsung dengan nikah dengan memenuhi syarat itu ya ada walinya ya macam-macam. Maka nikahnya langsung memenuhi syarat. Kalau saya langsung, jangan menunggu lama. Kalau menunggu lama sampai berani menjamin 2 hari 3 hari mereka yang sudah berbuat intim sampai terjadi kecelakaan itu tidak mengulangi lagi. Kita nggak bisa jamin. Ada orang datang minta dinikah, jenengan tolak besok aja ya. 2 hari atau 3 hari kemudian, dalam jarak 3 hari sampai bisa menjamin 2 manusia itu tidak berzina lagi. Coba kalau Anda langsung nikahkan, paling tidak di saat mereka pulang sudah aman. Kalau mereka berbuat begitu dalam keadaan sudah hamil. Inilah yang diambil orang-orang alim itu di situ ya. Dan dari Allahumma pada intinya ketika kita sudah khutbah ya lebih baik duduk dengarkan, itu sudah melebihi ibadah apapun. Zikir saja cukup di dalam hati, jangan diresah. Bahkan ulama kalau zikir bisa dengan suara ketika ada khutbah, astagfirullah, khutbah Allah, zikir sholawat bagus enggak? Tapi waktunya ketika khutbah malah jadi dosa. Itu zikir, apalagi aktivitas yang tidak berkaitan dengan ibadah, bicara sendiri dan lain sebagainya. Itu haram. Makanya di masjid-masjid sudah banyak itu. Haram hukumnya berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Tapi semua tidak diperdulikan ya Ustaz. Maka itu kewajiban kita sebagai takmir. Nah, sebagai takmir itu kewajiban. Takmir tidak usah di depan. Takmir tidak usah di depan, tidak masalah. Takmir itu di belakang. Kayak di masjid kawan itu takmir di belakang. Jadi benar-benar takmir ini bekerja ketika Jumatan. Kalau ada shop yang kosong, langsung disuruh dicarikan tempat. Jangan sampai depan ini kosong,
tapi semua di bawah, semua di belakang. Perlu ibu dan takmir bisa mengatur. Ya, walaupun anak kecil ini jangan sampai dilarang ke masjid. Jadi kalau ada orang yang melarang anak kecil ke masjid, itu berarti menentang hadis Rasul Muhammad SAW. Justru Rasulullah bersabda termasuk alamat kiamat kalau masjid sepi dari suara anak-anak kecil. Cuma takmir masjidlah yang bekerja bagaimana anak-anak kecil ini bisa terpisahkan dengan orang-orang dewasa. Bukan dilarang ke masjid, tapi diatur aja. Mungkin anak kecil ditempatkan di belakang sama diawasi, nggak masalah. Jenengan kalau begitu lebih banyak pahalanya daripada yang di depan. Karena jenengan dengan bekerja begitu memberikan rasa aman kepada jamaah yang lain. Coba ini juga, amin Allahumma. Lalu bagaimana kalau kita khotbah berlanjut ada orang yang berbicara, ya kita boleh mengingatkan dengan bil isyarat. Nah, mungkin kita tengok dia sambil begini, ya bisa saja. Tak boleh diam. Kalau yang diam itu berbicara, ya, bisa saja kita begini. Atau pokoknya pakai bahasa isyarat yang mereka itu dari amin Allahumma. Atau mungkin setiap kita jumatan pakai tulisan aja di kantong. Nah, tulisannya apa? Haram berbicara. Jadi nanti kalau ada berbicara gini. Pokoknya ya Allah ya mudah-mudahan ini nanti di masjid-masjid itu dihidupkan kembali semacam itu. Jadi ada tamir-tamir yang dibuka masjid ketika ada yang butuh berbicara langsung. Ditegur dengan cara yang tidak melanggar, yaitu apa? Dengan cara isyarat. Amin Allahumma. Amin. Itu. Monggo. Yang lain. Di nambah sedikit itu untuk mengingatkan untuk pindah atau gerakan bukan haram ini. Yang haram mengeluarkan suara gitu. Artinya ketika kita jalan ke sana kemari untuk diambil benar lagi. Ya, coba. Dia ada kitabnya katakan faslun wa ikhtalafu fil kalam fi hal khutbah. Pas pertanyaan. Bagaimana hukumnya berbicara di saat khutbah? Gimana ya semua Allah? Bagi orang yang tidak mendengar. Jadi saking akai jamaah aku bagaimana ketika dia ngomong sendiri? Maka Syafi'i wa Ahmad dan Juzu. Kalau memang tidak mendengar karena suaranya sangat-sangat tidak mendengar khotib, ya maka Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat boleh. Tapi tetap ya Juzu wal mustahibu al-insaf. Tetap hukum walaupun tidak mendengar, tapi hukumnya tetap sunnah diam. Ini yang tidak mendengar loh. Terus apa? Kenoi. Yang tidak mendengar, yang butuh kan soalnya untuk memang sebagai mati dengan jumatan yang soal paling gembira untuk khotib. Mulai khotib itu sunnah suaranya lantang. Wah khotib gayanya usah-usah ya boleh. Sunnah yang lantang, sunnah yang keras supaya apa? Memberi pendengaran kepada mustami'in. Kalau suaranya kalem sok 2, 3 mungkin dengar sok 4, 5 nggak dengar aku apa? Makanya kan dibahas di sini. Sampai-sampai Imam Syafi'i kalau memang tidak benar, monggo. Wa qala Abu Hanifah la yajuzu al-kalam hina sawa'un sami'a aw lam yasma'. Kalau Imam Abu Hanifah lebih keras. Tapi kalau Imam Syafi'i ini yang tidak mendengar ya, tidak mendengar dulu. Jadi ada khotbah berlanjut, khotib sedang khotbah, dia tidak mendengar. Bagaimana kalau dia ngomong tapi karena tidak mendengar? Maka hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, selama tidak mendengar khotbah maka boleh. Tapi kalau Imam Hanafi terus ngerti nak khotbah, aku sebenarnya itu nak Imam Hanafi. Dan ini dipahami Allahumma. Wa qala Imam Malik al-insaf wajibun sawa'un qariban au ba'idan. Menurut Imam Maliki hukumnya wajib. Kumu sampai posisi yang adoh atau yang cedek hukumnya wajib. Imam Maliki. Dan tadi dibahas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian
Wahdara fil kalam halul khutbah liman yasma'uha. Ini yang bagi mendengar. Yang tidak mendengar. Yang mendengar khatib sedang berkhutbah, bagaimana kalau ada hukum orang itu berbicara sendiri, maka di sini pun perbedaan istilah antara mazhab empat. Wahdarafu fil kalami fi halil khutbah liman yasma'uha, bagi seorang yang mendengarkan. Faqala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i yahrumu al-kalam. Jadi ya, yahrumu al-kalam. Nah, terus kalian itu menurut saya budek kok buku ya. Menurut buku kok ngomong diri ya. Ada 5 yasma'uha faqala Abu Hanifah sampai Imam Abu Hanifah, Imam Malik wa Syafi'i fil qadim ing dalam kaul qadim yahrumu haram apa al-kalamu omongan alal mustami'i ing atase wong kanggo Alhamdulillah, hati-hati ya. Wal fatihu ma'illah anna malaka al-kalam. Kalau menurut Bapak itu 5 mazhab tersebut dihukumi haram. Ya, itu masalah berbicara ya. Ketika pakai belang, jadi ada 2 versi. Ketika Anda mendengar atau tidak itu ada konsekuensi hukum tersendiri. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan sunnah. Pada saat kita mau sunnah apa saja yang dapat kita lakukan, mulai dari rumah pada saat kita mau sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita seandainya pada saat sholat Jumat posisi imam itu sudah masuk di rakaat kedua, kita menganggap ini mau ikut sholat Jumat atau kita mau sholat dulu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa seorang muslim dikatakan tidak berapa kali atau berapa istilahnya tidak melakukan sholat Jumat itu, apakah dikatakan keluar dari Islam itu atau berapa kali tidak melakukan? Karena tadi mengatakan agak terlambat mungkin materinya kan. Ada lagi yang ketiga di luar materi, kaitannya dengan batasan kita masih mempunyai sisa wudhu. Contoh misalnya pada saat waktu maghrib kita sudah melaksanakan, terus ada kegiatan yang sifatnya mendekati waktu isya, menunggu waktu isya. Contoh kecil misalnya kita sambil merokok ataupun minum aqua misalnya, apakah kita harus menganggap kita masih punya sisa wudhu? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih lupa Pak. Pertanyaan pertama dulu saja. Satu Sunnah kita akan melaksanakan sholat Jumat mulai dari rumah. Sunnah daripada Jumat ya, banyak ya, termasuk pakai wangi-wangian ya. Di rumah baca bisa kita pakai wangi-wangi itu sunnah. Khusus Jumat itu sunnah. Maka sampai hukumnya makruh kalau kita berangkat Jumatan pakai pakaian yang makruh. Makruh karena kita kumpul orang banyak, apalagi bau ini, alhamdulillah. Maka disunahkan pakai wangi. Bahkan termasuk lagi sunnah mandi. Jadi usulli sunnatal husli li huduril Jum'ah. Billahi, itu pahalanya luar biasa. Itu mandi ketika mendatangi sholat Jumat. Dari kapan mandi sholat sunnah itu disunahkan? Dari mulai pada subuh. Jadi kalau Anda memang orang bekerja, mau berangkat kantor, biasa aktivitas setiap hari kan mandi. Ya, kalau hari Jumat
dengan mandinya diniati, karena mungkin nanti kalau di kantor atau di kerjaan nggak mungkin mandi lagi. Tadi berangkat ke kantor, berangkat kerja sambil niat karena di hari Jumat. Nawaitul besar dibuduin Jumat. Ya tentu harus karena mendatangi sholat Jumat. Berangkat kerja karena memang awal boleh mandi Jumat itu setelah ada subuh, supaya kita dapat istimewaan, termasuk pakai pakaian putih. Ya itu adalah sunnah, banyak sunnah Jumat yang perlu kita lakukan ya. Yang kita tahu kan kalau malamnya yang paling populer, termasuk apa? Datang awal itu adalah merupakan sunnah Jumat, maka nilainya pun beda. Kemudian termasuk ya sholat qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat, terus ketika masuk masjid kita niat tiga, jangan lupa masuk masjid niat tiga. Kemudian kita baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ta'ali abwaba rahmati, Allahumma firli dunubi wa ta'ali abwaba rahmati. Kaki kanan yang masuk ke dalam masjid dulu, kaki kanan yang melangkah. Nah, kemudian kita menjalankan sholat tahiyatul masjid, duduk dengan niat itikaf. Tapi itu pahala sunnah yang luar biasa di waktu Jumat. Jadi ada keluar masjid, kaki yang mana dulu? Ini dengan doa apa? Allahumma firli dunubi wa ta'ali abwaba badli. Itu adalah merupakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Kalau kita ingin ambil yang inti ya qobliyah Jumat itu kalau bisa dengan diadakan. Tapi itu kalau ingin qobliyah ya datangnya awal, jangan di waktu sudah Oktober. Itu apanya. Kemudian yang kedua apa tadi? Posisi imam sudah selesai ya. Batas kita mendapatkan Jumat itu adalah 1 rakaat. Kalau masih mendapatkan 1 rakaat maka masih dikatakan Jumatan. Ya, masih bisa dikatakan Jumatan. Kalau kita memenangi 1 Jumat. Dengan dalil di sini ya. Di sini diterangkan wa idza adraka al-masbuk ma'al imam bi raqatin adraka al-jum'ah. Ya. Apabila seorang makmum itu menemukan imam di dalam sholat Jumat dapat 1 rakaat, maka hukumnya adalah adraka al-jum'ah. Dia sudah dikatakan Jumat. Jadi nanti kalau imamnya salah, ya Anda karena ketinggalan 1 rakaat, Anda berdiri. Nah, batas Anda menangi 1 rakaat itu ketika Anda sudah menangi imam dalam keadaan ruku. Selama Anda masih menangi ruku imam, ya, itu berarti itu batas paling minim Anda bisa menangi ruku imam. Nah, terus imam ini tidak sampai melodi tidak, itu sudah mendapat 1 rakaat. Ya, sudah mendapat 1 rakaat. Jadi Anda datang, ini ketinggalan 1 rakaat kan? Ketinggalan 1 rakaat, terus jenengan teko posisi baru takbir Allahu Akbar, imamnya sudah terus bagaimana kita? Kalau kita selesaikan Fatihah kita, imamnya kembali, maka Anda ketinggalan 2 rakaat, berarti sudah tidak bisa dikatakan Jumatan. Maka kalau Anda posisi begitu, langsung Anda baca Bismillah, ikut ruku supaya masih menangi ruku imam di rakaat kedua. Jadi batas paling akhir menangi ruku imam di rakaat kedua itu masih adraka Jum'ah, masih dikatakan menemui Jumat. Itu apa ya? Ya, tapi terus setak gede mana mau ke kok rakaat kedua respon. Itu nak mandor bae ya. Monggo. Apa mana kok? Yang ketiga dikatakan kalau kita yang luar Islam tidak melaksanakan berapa kali Jumatan. Bukan luar Islam. Jadi hati-hati memahami hadis. Imam Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang tidak menjalankan Jumatan amidan salah samarrah, ya 3 kali berturut-turut dengan amdan itu sengaja. Orang halangan sengaja suate, maka 3 kali saja itu dihukumi kafir. Kafir di sini adalah bukan kafir secara khurujul Islam, bukan kafir berarti tidak diakui Islam. Kafir di sini bermakna yaitu apa? Asfalul iman, iman yang
rendah. Ya, iman yang rendah. Artinya apa? Mengingkari ketentuan Allah. Ya, jadi ya tidak hanya Jumatan saja. Apapun yang kita tidak mau menjalankan perintah Allah, maka itu disebut kafir. Kafir tapi kafir ingkar. Kan harusnya kalau yang wajib bukan, yang larangan ditinggal. Tapi kadang kita melakukan yang larangan, meninggal yang wajib. Maka berarti kita kan mengingkari Allah. Dan mengingkari itu artinya adalah kafir. Kafir itu artinya apa? Ingkar. Jadi selama kita mengingkari Allah dalam segi perintah, dalam segi larangan, maka kita kafir. Tapi bukan kafir akidah. Beda. Kafir yang berat itu kafir akidah. Itu ya kafir, tapi bukan terus hukumnya kafir, berarti terus orang Islam itu bohong. Kafir tapi yang imannya sangat imannya rendah. Jadi biar imannya itu naik lagi ya Jumatan. Ada dilakukannya. Jadi jangan dimaknani hadis-hadis yang menerangkan orang yang seperti Rasulullah dawuh nikah sunnati faman rabiba sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Kalau yang tidak suka sama sunnahku maka bukan golonganku. Berarti tanam sunnah nikah terus rumahnya. Maksudnya itu bukan begitu. Maksudnya tidak termasuk golonganku itu tidak sempurna. Bukan tidak masuk sebagai rombongan Rasul. Kalau divonis begitu kasihan nanti ya. Kasihan orang-orang yang saat ini masih belum Jumatan berarti kafir atau sakit. Wah berarti tidak sesuatu ya. Repot ya. Mau mati ya ini ramudeng. Apalagi hadis kita, sapa sing mati tinggal Jumatan ping 3. Padahal itu atau Jumatan belas. Wah kafir. Terus aku mau mati. Ini ramudeng. Kafir ini bukan kafir mawon. Kafir di sini bukan kafir ikut, tapi kafir perbuatan. Nah, dalam apa ya? Sisa wudhu. Itu selama tidak batal terus ya. Cuman orang berwudhu itu kan ada makruh. Jadi nak sampean batal sholat maghrib terus sampean sempat makan itu tidak batalkan wudhu. Makan bicara itu tidak batalkan wudhu, tapi hukumnya makruh. Jangan lupa tasbihul wudhu tadi yang dimaksud lebih satu wudhu di dua bisa itu benih. Jadi sampean pada sholat maghrib wiridan tanpa apa-apa, wiridan baca Quran diri langsung menangi kalau sholat lagi tanpa nganyari wudhu itu luar biasa. Tapi kalau sudah keluar, sudah ngomong kalau kemana, udah merokok, ngopi itu makruh semua. Makruh di dalam wudhu tadi kan. Makruh di dalam wudhu. Nah, lebih baik ya wudhu lagi walaupun ini tidak ada. Itu ya pertanyaannya. Jadi batas wudhu masih bagaimana ya? Namun tidak batal. Tidak batal cara Imam Syafi'i ya tidak tentu istri, tidak tentu. Nah, itu masih punya wudhu. Tapi kalau sudah bicara tentang budi-budi ya lebih baik wudhu lagi. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ini yang mengkotip dari pihak berkorban Niko Tawi menyampaikan satu ayat Niko betul komplit satu ayat sepenggal kemauan Niko satu ayat yang dibaca jadi rukunnya atau dalil? Artinya dalil dari ayat Al-Quran itu tidak boleh satu ayat full ya, sepenggal. Mereka saya jadi kalau yang membaca ayat tidak dirukun tadi nggak boleh sepenggal ya. Kan tadi termasuk rukun khutbah, yaitu membaca ayat dalam Quran. Kalau karena ayat harus satu ayat harus sepenggal ya boleh. Cuma yang ditanyakan dia ini adalah menyampaikan ayat tapi dalam materi dalam materi bukan materi rukun ya. Ya boleh saja, karena setiap ayat satu ayat itu kadang artinya dalam. Nah, yang penting satu yang disampaikan mau mempunyai arti yang sudah sempurna. Ya. Seperti banyak ayat yang di situ satu ayat, tapi keterangannya sudah lain. Nah, tapi dalam satu ayat.
Boleh saja. Maksud saya kalau harus satu ayat mungkin itu ambil ayat yang surat Al-Baqarah yang lagi namun data daya tumbuh banyak sekali satu halaman. Oh, maksudnya yang bagaimana? Yang maksudnya itu kalau khutbah itu kan Ya, makanya saya tanya, yang di sini membaca ayat tersebut yang konteksnya rukun khotbah atau hanya menyampaikan ayat dalil lah? yang rukun membaca. Oh, rukun khotbah. Kalau rukun khotbah ada satu ayat, ya makanya jangan pakai yang panjang-panjang. Biasanya yang dipakai yang itu saja, kalau dalam teks enak ya. Di dalam teks kan sudah ada semua. Biasanya ya Allah Ta'ala, Innallaha Ta'ala wa malaikatuhu, itu pasti ada dalam. Nah itu sudah masuk ayat takut. Itu Quran enggak itu? Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Itu Quran ya? Nah itu. Atau biasa di akhir ketika mau khotbah ya. Khotbah terakhir itu biasanya ada wal asri wa yang pendek-pendek aja ya. Dengan hasilnya baca Al-Baqarah ya. Bahkan kalau Al-Baqarah itu, Al-Baqarah kan satu surah. Tapi kita bisa pakai satu ayat. Artinya ya udah pakai satu ayat harus sempurna. Satu ayat bukan satu surat, satu. Ada lagi. Nanti kalau tidak salah dengar Pak Ustadz mengatakan ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Kalau saya pernah dengar itu kalau qobliyah Jumat tidak ada adanya sholat sunnah mutlak. Itu mau di beri pencerahan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat qobliyah Jumat ada dalam mazhab Imam Syafi'i itu merupakan sunnah seperti qobliyah zuhur. Ya. Jadi artinya apa? Dalam sholat qobliyah zuhur yang dijalankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qobliyah zuhur ya, itu adalah qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib yang mengikuti Rasulullah, ya, yang mengikuti Rasulullah itu 10 rakaat. Nah, yang dengan dalil hadis Rasulullah sholat rawatib itu 10 rakaat. Hitung ya. Zuhur, qobliyah, berarti berapa? Asar qobliyah berarti maghrib nggak ada. Saya ngomong si Rasulullah. Jadi nak maghrib ada qobliyah, berarti itu pun ada. Nanti nggak ada. Isa adanya apa? Ba'diyah. Jika Rasulullah ba'diyah. Kemudian subuh adanya 10. Nah, maka ulama mazhab Syafi'i mengambil pendapat karena Jumatan itu dilakukan zuhur dan sebagai ganti sholat zuhuran, maka tetap kesunahan qobliyah ba'diyah tetap berjalan di dalam sholat zuhur. Nah, terbaik ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan menjalankan sholat qobliyah, kemudian menjalankan sholat mutlak itu tidak masalah selama khotib belum berkhotbah. Jadi tidak masalah. Atau mungkin datang awal sholat tahiyatul masjid dulu, sholat mutlak yang banyak dulu. Nah, baru setelah adzan pertama menjalankan sholat qobliyah. Jadi ada dasarnya. Bahkan Imam Syafi'i tetap mensunnahkan kalau Rasulullah dengan mengambil karena sholat zuhur itu ada qobliyah ba'diyah, sementara Jumatan dilakukan sholat zuhur, maka qobliyah ba'diyahnya tetap berjalan. Kata baik. Sebenarnya berkaitan dengan buku yang membacakan buku tadi ya bilang kalau membaca buku itu menyentuh istri ya, karena si istri ini kan sudah nikahi, sudah kasih mahar dan sah menurut agama dan negara. Apakah memang itu batal buku kita? Mana sih semua Di dalam bab wudu
itu ada mahram, ada ghairu mahram ya. Yang mahram tidak batalkan. Mahram itu adalah wanita yang haram nikah. Dalam bab wudu itu masuk mahram, berarti tidak membatalkan. Ibu sampai kata itu tidak haram nikah. Ada mahram itu ada dua, ada mahram yang abadi, ada mahram yang ghairu abadi, ada mahram yang tidak terus menerus, ada mahram yang nanti akan terputus. Dulunya bukan mahram, tapi sekarang mahram. Tapi itu berarti membatalkan itu, karena dulu bukan mahram, sekarang mahram. Contoh istri dulu kan halal dengan nikah. Halal. Maka itu bukanlah mahram di dalam wudu. Karena bisa juga istri jadi orang lain lagi. Kalau ada cerai, jadi orang lain. Jadi kan saya nggak sentuh kok dong. Ini kan bujuk tak demek orang batal. Ini bisa tak demek orang batal. Apa bedanya? Harus beda. Karena memang statusnya aslinya dia orang lain. Di sini halal kita kumpuli karena nikah tersebut, tapi bukan karena menjadi mahram yang ada. Apa ya? Anak nggak batal, itu mahram. Pokoknya begini, wanita yang haram dinikah selamanya itu berarti mahram. Mertua itu nggak batal, karena mertua haram dinikah untuk selamanya, nggak ada mantan mertua. Walaupun dengan cerai kalian bujuk dirinya, terus mau dengan mertua itu, karena mertua sampai kapan pun haram dinikah. Terus saudara kandung. Coba lagi, doa, satu susun, itu adalah mahram di dalam hidup. Jadi intinya istri membatalkan menurut mazhab Syafi'i. Tapi walaupun mazhab yang lain tidak, mazhab yang lain banyak yang tidak membatalkan. Ya mungkin seperti mazhab Maliki, seperti mau suami orang lain saja tidak batal. Cuma punya dosa. Jadi kalau Imam Maliki gini, nyentuh istri tidak batal dan tidak dosa. Tapi kalau nyentuh orang lain batal tapi dosa. Jadi dosanya kalau nyentuh perempuan lain tersebut bukan menjadikan batal wudu oleh Imam Maliki. Nah, yang batal bagaimana? Yang batal itu adalah syahwatnya. Jadi kalau Imam Maliki melihat syahwat, bukan sentuhannya. Jadi kalau berarti misalnya nunggu kalau itu lewat sampai syahwat, lalu yo apa nyentuh batal dengan ngelabet. Nah, Imam Syafi'i enggak bersawat kalau sawat sentuhan tanpa haid, tanpa penghalang membatalkan wudu. Yang bukan mahram ya, yang bukan mahram. Jadi saya terangkan mahram adalah dalam bab wudu wanita yang haram dinikah untuk selamanya itu mahram dan itu tidak membatalkan wudu. Anak, adik, kakak itu haram dinikah, maka tidak membatalkan wudu. Kalau adik ipar itu bukan mahram yang abadi. Kok bisa? Iya, kalau istri Anda mati, jadi haram nggak adiknya? Adiknya jadi haram dinikah nggak? Jadi haram. Maka pas Anda dapat kakaknya, ini haram dengan nikah. Tapi ketika suatu saat kakaknya meninggal untuk Anda cerai, ambil adiknya boleh nggak? Boleh. Makanya tetap adik ipar enggak, karena punya kesempatan boleh dinikah juga. Bukan gitu. Monggo. Satu lagi, ini juga materi kembali, bilanya ya, yang mungkin ada informasi. Ibu, saudara, ibu ada yang tanya. Ibu di kesempatan. Mau tanya apa silakan. Ibu apa? Ada yang mengatakan bahwa tempat tidur itu katanya 1 jam kalau tidak ditiduri itu ditiduri jin. Apa benar itu? Itu mungkin bisa diberi pengertiannya. Terima kasih. 1 jam nggak tidur dari jin itu tidur terus. Enggak itu. Ya. Banyak kata-kata mitos ya. Yang penting katanya Rasulullah bahwa saya ya diminta dipikir Al-Quran, dipikir di amal soleh. Jadi
jadikan rumah-rumah kalian adalah surga-surga Allah. Jadikan rumah-rumah kalian adalah apa? Tempat-tempat yang begitu penuh dengan rahmat Allah. Dengan bagaimana? Banyak zikir, banyak sholat. Insya Allah kalau rumah kita itu banyak zikir, banyak sholat, ya jin berdiri. Ya, jin berdiri. Tapi kalau nggak pernah dibuat ibadah rumah kita ya banyak, hasilnya banyak. Jadi kalau masalah, kalau waktu itu saja itu jin belum enggak. Monggo. Pak Ustadz, saya penasaran yang suami bersentuhan dengan istri mengatakan wudu itu. Ya. Itu tadi kan di imam beberapa masyarakat yang membolehkan tidak ada. Kita ikut yang seperti itu boleh nggak Ustadz? Kalau itu tidak menjadikan mahdhar, ya tidak ada mahdhar, kita tetap harus mengikuti madhab yang selama ini kita patuhi. Ya. Kalau ada mahdhar boleh saja. Jadi itu namanya tarhek. Tarhek itu apa? Kalau tarhek itu adalah mencampur madhab. Ya. Mencampur madhab itu tidak boleh. Tapi kalau ada mahdhar boleh saja. Ya, karena di Mekah khawatir kalau itu kita terlepas, sudah kita pegang. Nah ini di Mekah bahaya, kalau istri saya lepas bahaya, saya pegang. Tawaf tak pegang istri kan batal. Nah itu ikut madhab mandi dulu, nah pegang istri ya batal. Masih repot, tawaf cekelan bujuni malah sahabat malah batal. Nah itu bangetan tawaf sahabat. Jadi monggo kalau ada mahdhar pindah madhab enggak masalah. Tapi kalau nggak ada tetap harus pakai madhab yang kita pakai selama. Jadi boleh madhab 4 ini boleh kita pakai, tapi selama ini kita pakai yang mana itu yang harus kita dahulukan dulu. Itu yang kita harus dahulukan dulu. Kalau kita ini bermadhab Syafi'i ya Syafi'i dulu. Cuma kadang memang kita ini tidak Syafi'i, tidak Maliki ya. Cuma kita ini aneh. Ya, tapi secara ibadah kalau bisa ya sesuai dengan madhab kita itu Pak ya. Jadi kalau ingin madhab Maliki ya harus mengikuti madhab Maliki monggo. Dan itu semua benar, tidak ada yang salah ya. Semua benar selama benar. Madhab Rasulullah dawuh, Rasulullah yang dawuh, apa Rasulullah wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Berpeganglah kepada sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah penggantiku. Jadi tidak masalah. Termasuk madhab 4 ini diakui keduanya, maka boleh pilih salah satu. Kalau saya pilih madhab A, kemudian suatu saat saya pindah madhab B, ya silakan. Ketika terjadi mahdhar, ya. Kalau pakai madhab ini nggak mungkin ini, aku tak pindah dulu. Tapi ketika sudah normal ya, kita harus pakai madhab yang biasa kita pakai. Itu Pak ya. Pak Kiai, saya tanyakan, kalau kita malam itu sholat tahajud, sambil menunggu waktu subuh, kita akan wirid. Nah, dalam waktu menunggu itu kita wirid, kadang suka tertidur tapi tidak sadar. Itu sebaiknya kita wudu lagi atau bagaimana? Tidur yang tidak batalkan wudu yaitu tidurnya orang duduk dan pantatnya masih menetap pada posisi awal. Jadi kalau sudah begini, ada orang ngantuk kan gini ya, ini kan berarti sudah. Kalau memang Anda yakin, aku tidak geser, ya silakan. Kalau yakin ya, aku tidak geser itu. Cuman begini, dalam ilmu fikih ada nu'as, ada naum. Nu'as itu ngantuk, naum itu tidur. Selama dengan tidur kita dengan subuh begini, walaupun masih mendengar suara anak, suara apa, walaupun nggak jelas, itu bukan tidur. Itu masih dihukumi batasan ngantuk. Jadi batasan dihukumi tidur, batasannya sudah tidak mendengar apa-apa. Jadi kalau walaupun sudah begini, saya sendiri kadang begitu, gini, kita ini ngorok, tapi masih rungu. Nah itu bukan tidur.
merem tapi saya kumu rono itu bukan tidur. Kalau orang Jawa kan tidur mudin. Jadi kalau memang panjenengan itu nggak yakin tadi aku udah tidur gitu, setelah ini pokok nggak ingat apa-apa tadi selama 5 menit 10 menit mungkin nggak ingat apa-apa, ya udah untuk hati-hati dulu. Tapi kalau Anda yakin saya tadi tidur kelihatannya pantat saya nggak geser sama sekali, langsung nggak masalah. Nah itu pilihan pada kita sendiri. Keyakinan kali yakin mulai dari besar. Keyakinan Anda lah yang mengambil hukum. Kalau yakin, tapi jangan terus ya kami yakin hukum. Ya. Tapi untuk hati-hati lebih baik berwudu lah. Itu Bu ya. Maksudnya Pak tapi dikatakan bahwa sholat Jumat itu harus memenuhi 40 orang yang berwudu di tempat ya Pak ya. Nah ini statusnya anak-anak pondok itu ya Pak ya, biasanya kan di dalam satu malam itu 2 Jumatan dan itu orangnya kan pendatang semua. Terima kasih. Jadi Jumatan itu tidak harus di masjid kan? Di pondok pun boleh di 2 Jumatan. Ini kita bicara tempatnya dulu. Tapi kalau masjid sudah dibangun untuk masjid jami, maka wajib di 2 Jumatan. Masjid beda kan? Kita sudah bangun ini masjid jami, maka wajib di 2 Jumatan. Tapi Jumatan tidak wajib di masjid. Kemudian bagaimana kalau ada anak pondok melakukan Jumatan secara mandiri di pondok sendiri? Nah, itu kalau saya jawab secara kaum yang utama tadi, ya tidak boleh. Kalau kaum yang utama, tapi kalau ada kaum yang lebih kebawahnya banyak yang memperbolehkan juga. Ya seperti tadi, seperti ada kantor kan posisinya hukumnya sama dengan anak pondok. Jadi boleh saja asal di situ tadi tidak terjadi fitnah dan di situ tidak terjadi ada 7 Jumat. Kalau pondoknya dekat sama masjid, kenapa harus 2 sendiri? Kalau dekat dengan masjid, ya lebih baik datang ke masjid. Tetap bagi saya, kalau memang pondok itu dekat dengan masjid dan tidak membahayakan santri ketika keluar, suruh santri keluar. Walaupun ada pendapat-pendapat ulama yang demi kenyamanan santri dan tidak keluar kemana-mana mengadakan Jumatan sendiri, itu kan hanya alasan-alasan sekiranya untuk tendensi bisa melakukan Jumatan. Tapi kalau dikawal, insya Allah tetap bisa terjadi. Kecuali memang tempat pondoknya jauh, masjidnya jauh, jadi ada santrinya banyak. Kalau masjidnya butuh transportasi dan macam-macam, repot. Udah, tapi kalau memang masjidnya itu dekat, jalan kaki ada nyampe, kenapa harus pakai Jumatan sendiri? Tetap kita harus pakai kaul yang utama, kalau bisa keluar, jangan Jumatan mandiri. Itu Bu ya. Nah, tapi kita tidak boleh langsung mengatakan tidak sah. Itu kok mengadakan Jumatan. Nah, jangan langsung begitu karena ada pendapat yang memperbolehkan juga. Nah, ada pendapat yang memperbolehkan. Tapi tetap kita jawabnya pakai kaul yang utama dulu, yaitu apa? Harus diusahakan keluar dan bergabung dengan masyarakat setempat. Itu Bu ya. Untuk batasan satu kampung itu batasnya seperti apa? Contohnya di perumahan pilot itu sendiri itu kan ada 3 RW. Di sini ada 3 masjid yang semua mengadakan Jumatan. Nah itu penghitungannya yang kamu utamakan itu 40 itu seperti apa? Maksudnya batasannya. Terus yang kedua, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa untuk sholat Jumat itu sah apabila dalam 1 rakaat. Nah itu, tapi misalkan ini kok jadikan kebiasaan terus berangkat Jumat terlambat itu bagaimana? Nah, terus yang ketiga ini titipan pertanyaan dari Mas sebenarnya Pak. Jadi ada teman kayak gini, kok pernah dengar bahwa untuk wanita pada saat sujud itu kalau bisa
tidak. Jadi ini disingkirkan ya. Jadi langsung ke sajadah atau tempat sujud. Nah, sampai ada yang disingkirkan. Nah, itu bagaimana Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan satu Korea dan satu kelurahan. Walaupun satu RT, satu ada berapa RW, jadi masih satu kelurahan dan itu satu bisa satu kampung. Dimana kalau kita bicara kaum utama, ya sebenarnya nggak sah. Kalau kita bicara kaum yang kelurahan ada berapa masjid, sebenarnya ya sah. Kalau orang dulu itu nggak, masjid itu banyak, tapi tetap baik jaminnya tetap satu. Saya masih mengenali ceritanya bapak saya. Dan bapak saya itu hubungan Jawa. Itu kalau cuma ada bapak ada di sampai di masjid Demak. Sekarang sudah hubungannya dulu masjidnya kan Demak. Kalau cumanya di sana semua. Sampai kadang berjalan itu dari mulai subuh. Orang itu jalan ke masjid. Nah, sekarang kalau katakan masjidnya sejauh apapun, kalau jalan kaki ada nggak satu jalan? Ya. Walaupun jauh satu kelurahan jalan nggak ada satu. Dan batasan di sini, apabila jalan ke masjid tersebut yang termasuk tadi boleh bangun masjid lagi ketika ada hajat. Termasuk apa hajatnya? Ketika masjid tersebut jauh, walaupun satu kampung dan karena kampungnya besar dan masjidnya itu di pojok, ketika jalan di sana dari mulai pagi sampai ke masjid sudah keluar waktu Jumat. Lalu kapan kira-kira ada? Mulai 1 jam, 2 jam sudah nyampe. Jadi hanya batasan tersebut adalah satu kampung. Tadi kita terangkan ada kaum-kaum yang terpulihkan tadi ya. Jadi kalau kaum utama kita ambil kaum utama, jujur kita nggak sah semua. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, satu rakaat gerakan Jumatan terlambat itu terserah. Nah, terserah bagaimana? Ya berarti dia siap menerima dosa saja. Ya artinya bagaimana walaupun itu secara hukum sah syariat itu kan bagi yang benar-benar mungkin ada motor, mungkin ketiduran, mungkin lupa ya, mungkin karena lampunya pengeras suaranya mati dia lupa, udah jam segini lari-lari baru menang, itu lain. Tapi kalau disengaja itu berarti urusannya kalian mesti berat. Kalau saya istilah tetap berat kalau disengaja. Ya, kalau disengaja berarti berat. Makanya dalam mensifati Allah, siapa orang yang munafik adalah orang yang di situ usara, jadi ada isyarat. Orang yang malas ketika mendatangi sholat saja sudah dicap dalam Quran adalah termasuk ciri orang munafik. Kemudian yang ketiga tadi, maksudnya ini harus jadi nggak boleh di dalam. Oh. Menutupi kening. Hah? Oh. Yang dimaksud bukan terus tangannya dikelihatan ya? Nah. Oh iya. Ya benar. Itu berarti nggak sah. Kalau Anda sujud di atas tempat, itu nggak sah. Ya, benar harus disingkirkan. Artinya sini harus seperti rukuh. Karena apa? Karena rukuh ini akan ikut gerak ketika kita bergerak, maka tidak boleh kita sujud kepada tempat yang di situ ketika kita gerak itu gerak. Seperti saya pakai ini saja. Ketika saya sujud begini, ini tidak sah. Karena ini akan ikut berdiri ketika saya berdiri. Kecuali saya gini karena ini. Kalau saya buat sujud, ini sah. Jadi lain posisi ini saya pakai begini, sama saya letakkan di buat sujud sudahlah. Karena kalau saya pakai begini, ketika saya sujud di atas ini, begini, ketika saya berdiri, itu berdiri enggak? Maka tidak sah. Begitu juga rukuk. Ketika rukuk Anda bergerak, itu bergerak ya? Nah, maka tidak. Saya benar. Harus tidak boleh sujud di atas rukuk panjenengan. Tetap kudu sujud di sajadah atau di tempat-tempat kadang yang disiapkan di masjid. Itu tuh ya.